random aja lah, hindari langsung semuanya nyampe. Mau dimulai aja? Boleh, Pak. Oke, mau dimulai. Maaf ya kalau saya pakai kaos, saya lagi di luar soalnya. Ya kita apa ya? Kita jangan samakan sama konvensional. Ya silahkan kalian mau sambil makan, mau sambil minum, mau sambil ngasuh anak, mau ngambil sambil serahkan. Ya, yang penting mengikuti. Kalau di konvensional di kelas kan formal banget, kalau kita jangan terlalu lah ya ke depannya. Suara saya jelas kan ya? Jelas, Pak. Langsung aja ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai perkuliahan pertama semester 7 hari pertama, dan semester terakhir kayaknya kalian belajar ya. Amin. Ya, harus udah skripsi. Biasanya sih full skripsi biasanya. Ya, jadi kalian ya ini terakhir sama saya juga mungkin pembelajaran. Jadi nanti arah kita ke arah skripsi atau project. Ya, kita nanti sistemnya pembelajarannya project aja karena kita daring kan. Daring nggak mungkin apa ya, maksimal lah kalau untuk pembelajaran kayak materi presentasi. Kayaknya kita coba project based learning aja ya. Kita memakai project aja karena uh, untuk melatih kalian deskripsi gitu. Kalau saya sih pribadi kayak gitu. Jadi kita latihan untuk skripsi. Mungkin kalian akan dibuat beberapa kelompok. Kalian ada berapa sih kelompok? Ada berapa jumlah mahasiswanya? Ada 13 orang, Pak. 13 orang, Pak. 13. Berarti kalau 13 itu bikin berapa ya? 4 kelompok deh. Ya, 4 kelompok. Ya, nanti kalian bikin 4 kelompok. Itu untuk apa sih, Pak? Nah, oke, satu untuk kita kan ada 2 mata kuliah ya. Iya, Pak. Ada model pembelajaran sama evaluasi pembelajaran. Oke, untuk model pembelajaran RPS-nya bisa dicoba, bisa nggak ya? Untuk model pembelajaran, nah itu sistemnya project. Ya, jadi outputnya itu adalah jurnal. Ya, outputnya jurnal. Jurnal kayak gimana sih, Pak? Nah, nanti kita bareng-bareng nyusun per kelompok tapi ya. Karena sistem saya sekarang semester ini sistem kalian selama nanti dalam satu semester ini, semester 7 ini, saya ingin apa ya, memberikan nilai A, cuma A, atau nggak lulus. Bingung kayak gimana? Nah, oke. Ketika kalian sudah publish jurnal, tolong di mute. Ya, tolong di mute ya. Oke, ketika publish jurnal kalian nilainya A. Ketika tidak publish jurnal, kalian yang tidak lulus nilainya. Gimana? Ada tanggapan?
Belum, masih bingung. Masih bingung Pak. Masih bingung Pak. Masih. Ya. Ya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Sejauh ini nggak ada ya. Jadi gini ya Pak. Cindy presentasi. Kenapa Cindy? Oke, untuk karena gini loh, karena kalau model kalian bisa cari sendiri materinya, kalian bisa apa ya? Kalian kalau untuk ya model ini adalah terus gimana prakteknya kalian bisa cari sendiri, itu sebenarnya banyak di apa banyak di lah kalau masalah nyari begituan, nyari apa materi-materi kayak gitu itu mungkin dan model itu kan udah sering di apa ya, sudah sering dijelaskan sama dosen-dosen lain. Jadi menurut saya kayaknya kita harus project based learning. Kalian ya bikin jurnal, outputnya jurnal. Nanti jurnal seperti apa sih Pak? Nanti saya bimbing. Oke, materinya apa sesuai dengan RPS? RPS-nya gimana Pak? Nih. Sebentar. Suaranya putus-putus ya? Suara saya putus-putus? Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Kurang jelas Pak. Kurang jelas. Ya. Kalau saya pakai wifi ya, wifi umum. Lumayan oke lah. Presentasi saya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Iya, nggak ada Pak. Belum ada mungkin. Gimana sih jelasin? Bentar. Udah. Oke deh, gini aja. Ya, jadi di RPS itu hanya model-modelnya doang. Ya, model-modelnya aja. Kalian bisa pilih salah satu untuk bahasan kalian. Bahasannya kalian apa? Bentuknya? Ya tadi apa namanya jurnal itu. Nah, bagaimana Pak untuk pengambilan datanya? Kalian pengambilan datanya bisa melalui apa? Bisa melalui online atau bisa melalui online ya. Jangan langsung ke sekolah kayak gitu. Masih bingung kan ya? Masih bingung kan? Pak. Pak masih. Ya Pak masih. Jadi tugas kalian gini. Kalau untuk model pembelajaran selama 1 semester, output kalian jurnal dipublish. Ya, yang dipublish. Mana? Nilainya A. Kalau nggak ke-publish, nilainya E. Ya, untuk mata kuliah ini kalian
saya ingin memberikan nilai A. Itu karena yaitu karena dari project aja lah sekarang ya. Project outputnya jurnal. Nah, teknisnya gimana sih Pak? Kalian bikin satu kelas ini 4 kelompok. Per kelompok ambil berarti kalau kelompok ada 4 ada 5 ya. Ada 3 ada 4. Ya kan? Ada 3 ada 4. Per kelompok itu dari di RPS satu aja model apa yang kalian pengen angkat. Yang kalian pengen angkat. Model itu apa sih? Kayak gimana? Di kelas kayak gimana? Di sekolah kayak gimana selama ini? Atau kalian pengen mengangkat apa itu? Ingin mengangkat model itu di sekolah tuh kayak gimana sih? Ya intinya seberapa jauh model itu misalkan. Apa namanya permasalahannya seperti apa di sekolah. Nah itu kalian bisa cari itu, tapi bisa dibantu sama jurnal lagi. Jurnal apa? Jurnal yang udah terbit atau apa kalian bisa cari itu minimal 10 lah. Ya jadi minggu depan kita kita apa ya? Per masing-masing kelompok itu udah punya 10 jurnal lah, ya. Udah dapat 10 jurnal dari luar. Artinya 5 jurnal bahasa Indonesia, 5 jurnal bahasa Inggris. Tentang model yang ingin kamu angkat di sekolah. Udah itu minggu depan tugasnya itu dulu. Biar nanti teknisnya nanti saya akan bimbing per pertemuan. Jadi setelah ini mau ngapain lagi, jadi jelas. Jadi di akhir semester kalian bisa terbit jurnal. Nah, rencana saya minggu depan, pertemuan ke depan itu kalian presentasi masalah apa yang kalian dapat di jurnal itu. Ya kekurangannya apa, ya kalian coba menganalisis untuk bahan kalian jurnal kalian. Nah, setelah itu kalian dapat bahasan kan, setelah itu kalian mungkin kalau perlu pengambilan data ke sekolah silahkan, tapi melalui online aja ya. Entah itu kalian sebar kuesioner, sebar ngambil misalkan pembelajaran online daring itu bagaimana. Nah itu kalian bisa, pokoknya online aja ya. Kita belajar pengambilan data online aja, gak usah ke sekolah ya, karena kemungkinan skripsi kalian juga mungkin online. Kayak gitu. Kemungkinan besar skripsi kalian online, tapi nggak tahu, saya nggak mau bagaimana, mudah-mudahan udah offline ya, biar enak bimbingannya. Nah, nanti 10 minggu depan 10 jurnal. 10 jurnal itu yang akan kalian analisis, pokoknya draft kasarnya kalian udah dapat per kelompok. Ya, modelnya apa, terus bahannya. Nah, kalian itu setelah itu bisa diaplikasikan atau bisa menjadi apa ya? Bahasan atau learning point yang akan kalian angkat. Bingung nggak sejauh ini? Gimana? Ada? Masih bingung, Apa? Pak. Belum paham maksudnya dulu. Kita tuh tugas pertama mencari yang dipublish itu apa, model pembelajaran atau apa. Oke, output kita kan jurnal. Ya, output kita kan jurnal. Jadi jurnal itu butuh pembahasan butuh penelitian tentang sebelumnya. Nah, penelitian tentang sebelumnya itu bentuk jurnal mungkin, ya, bentuknya jurnal. Kenapa untuk 10 jurnal? Karena nanti yang akan masuk ke jurnal kalian. Jadi pembahasan. Nah, jurnal itu ya akan jadi landasan juga kalian meneliti di sekolah tentang model apa. Ngerti nggak? Untuk minggu depan memang kalian jurnal dulu, ya. Mengambil dari luar, ya, jurnal-jurnal yang ada, ya, model-model jurnal yang sudah keluar. Itu kalian bisa ambil. Gimana caranya?
Jurnal banyak tuh. Dekia atau modelnya yang akan Iya, kalian itu modelnya kalian pilih, jurnalnya juga sesuai dengan model yang kalian pilih. Bapak izin bertanya, Iya, untuk nyari jurnalnya itu dikhususkan tentang matematika apa boleh yang lain? matematika kalau bisa ya. Kalau Iya. mentok-mentok ya boleh lah. Cuma kalau matematika dulu karena bahasan kita nanti matematika. Terus juga nanti untuk apa namanya apa ya, untuk sebagai landasan lah. Kalau misalkan di mata pelajaran yang lain itu sih bisa memungkinkan, cuma kurang relevan, kurang apa ya, kurang bahasannya gitu. Di jurnal yang kamu dapat itu kan ada diskusinya tuh di situ. Mungkin batasan dia selama proses dalam pengambilan data atau dalam pembentukan jurnal, atau mungkin kedepannya itu ada penelitian, saran untuk peneliti selanjutnya tentang ini kan itu ada. Nah nanti kalian bisa baca itu. Jadi bahasan kalian ya pokoknya tentang itu nanti terkolah bentuknya jurnal. Gimana? Ada yang ditanyain lagi? Bapak izin bertanya, Pak. Iya, silahkan. Untuk Bapak sendiri kan mengampu 2 mata pelajaran, Pak. Nah, Iya. ini tuh output jurnal ini untuk 2 mata pelajaran itu atau salah satunya saja, Pak? Nggak, model aja, ya. Kalau evaluasi nanti saya kasih. Saya untuk evaluasi nanti ada beda-beda. Nanti saya pelajari, nanti kalian itu nanti setelah ini ya, bingung nanti. Setelah ini ya, setelah model dulu. Ini yang kemarin kan kalian udah dapat data kan sebenarnya. Cuma itu tinggal kalian tulis ke depannya itu kayak gimana sebenarnya itu. Cuma mungkin ketidaksiapan saya juga mungkin untuk mempublish mengolah data tersebut sehingga bentuknya jurnal. Nah, mungkin untuk semester sekarang ya kalau saya sendiri udah siap ke depannya kalaupun pas ini outputnya jurnal. Harapannya apa sih? Oke, untuk harapannya kalian udah punya apa ya? Kalian udah punya bahasan untuk skripsi kalian. Pertama, kalian untuk latihan bagaimana nanti mengerjakan skripsi kedua itu. Karena mungkin tidak mungkin di semester 7 akhir kalian ada proposal. Mungkin tidak mungkin. Dan itu akan terjadi. Ya. Kayak gitu. Kenapa? Ya itu. Tujuan saya itu sih sebenarnya. Untuk evaluasi beda lagi. Untuk evaluasi lebih ke arah kita menyusun instrumen, terus validitas, reliabilitas, kita nanti ngitung. Nanti kalian diwajibkan megang laptop semuanya karena ada workshop ya di Excel. Kita ngitung reliabilitas pakai Excel. Kayak gitu. Ada yang tanya lagi nggak? Siapa yang ditanya biar detail sedetail-detailnya. Jadi nanti minggu depan kalian jelas. Jadi kita tuh, mohon maaf nih ya Pak, jadi kita tuh nyari model pembelajaran yang akan kita gunakan untuk penelitian, itu aja mungkin pengertian sama apa? Nggak yang lain-lainnya? Jurnalnya aja. Oh, ya. Jurnal. Iya, pasti model itu yang jarang di
yang jarang dipakai. Sebenarnya di RPS saya juga itu model banyak ya. Sebenarnya saya udah lampirin sekitar 10 apa 11 gitu. Cuma itu mungkin setengahnya udah banyak ya, kayak tim Perser, kayak yang kayak ya tim Perser, terus tim TGT itu udah banyak. Jadi nanti kalian coba pelajarin model mana yang sekiranya yang apa ya, yang jarang diomongin sama orang atau diangkat sama orang, sehingga apa nanti kelihatan keterbaruan penelitian kamu tuh apa, kayak gitu. Jadi nanti kalau ketika kalian skripsi nggak 2 kali ya nyari model, mungkin kalian nggak mau model silahkan, nggak apa-apa, saya nggak mengharuskan kalian skripsi kalian model. Cuma mungkin saya bingung ketika skripsi, ya kalian kenapa nggak pakai model itu untuk skripsi, kayak gitu. Ya, cari model-model yang memang jarang digunain. Apalagi kalau sekarang kan biasanya daring ya. Nah, daring itu bagaimana sih guru biasanya memakai apa sih? Apakah project based learning atau drill soal atau ya cuma penugasan aja? Ya itu kalian bisa gali di situ sih. Ya, ada tanyain lagi nggak? Saya pengen ditanya lagi nih soalnya saya gimana? Ada yang tanyain? Bapak maaf tadi yang matematika SD yang jurnal matematika itu khusus SD atau umum? Matematika ya. Ya karena bahasan kita model pembelajaran matematika. Maksudnya mungkin Bapak untuk SD aja atau untuk sekolah yang lainnya? SD ya. Karena kita pergi SD. Kalau jurusan kita pendidikan dasar mungkin bisa SMP. Tapi kita pergi SD ya. SD aja. Karena nanti juga ujung-ujungnya kalian skripsi kalian SD juga. Gitu. Ya siap-siap hitung-hitung kalian siap skripsi kalian lah, kayak gitu. Hitung-hitung. Jadi kalian udah ketika ada instruksi silakan seminar proposal ya, kalian udah ada tinggal tulis. Udah ada apa namanya bahasannya, udah ada materinya, kalian tinggal tulis. Kalian tinggal cari tempatnya di mana. Intinya kayak gitu sih. Ya, alhamdulillah untuk 2 tahun terakhir anak matematika kebanyakan bisa tepat waktu, kebanyakan. Tahun lalu ya yang matematika kayaknya udah selesai semua deh, gitu. Udah selesai semua ya, alhamdulillah sesuai sama dengan waktu yang telah ditetapkan sama kampus. Gimana? Ada lagi pertanyaan buat 4 kelompok ya? Kelompoknya siapa aja? Yaitu teknis lah. Silahkan kalian baiknya gimana, bagusnya gimana. Bapak aja yang memilih, Pak. Jangan. Ya kalian tinggal kocok arisan kayak gitu mungkin. Ya bisa kok. Kalian udah setuju loh. Masa pembagian kelompok aja perlu saya? Ya jangan ya. Ya kalian bisa belajar. Ya. Oh ya, untuk mata kuliah saya silahkan kalian mau sambil makan, sambil minum, sambil ngasuh anak atau sambil apa. Ya, tidak ada larangan. Kalau misalkan kameranya dimatikan nggak apa-apa ya, Pak?
Bagusnya sih dinyalain semua, tapi oke lah, nggak apa-apa. Soalnya sekarang aja saya kayak ngobrol gitu. Ya, Bentar ya Pak. bentar. Pakai laptop saya lah, Ubed. Ya, mau pindah tempat dulu. Oke, ada yang tanya nggak? Ada yang ditanyakan? Backlight-nya. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran Pak. Jelas Pak. Jelas ya? Oke. Ya. Itu kayak gitu ya. Jadi sistemnya kayak gitu. Jadi kalian bagi ke 4 kelompok. Nah, kelompok itu yang akan nanti kalian bekerja sama. Setelah itu pilih modelnya, pilih pembahasan kalian yang ingin diangkat itu apa. Pastikan model itu yang jarang diteliti sama yang lain. Suaranya kecil ya? Oke, pastikan model kedengaran ya. Oke, pastikan model itu yang jarang diangkat sama orang lain. Jadi pembahasan kalian itu ada keterbaharuannya. Ya, kenapa 10 jurnal juga? Karena untuk keterbaharuan kalian, ya. Untuk keterbaharuan kalian dalam pembahasan kalian nanti. Biasanya kan jurnal-jurnal itu aja. Kalian mungkin bosan. Oh, jurnal ini aja, pembahasan ini aja. Ya. Nah, untuk menghindari itu, kalian silakan saya tugaskan untuk kalian untuk mencari jurnal. Tadi 10 itu. Karena ketika 10 jurnal dikumpulkan, mungkin kalian akan dapat kekurangan dan kelebihan jurnal tersebut. Jadi nanti akan kalian angkat. Yang akan kalian angkat itu di situ. Saya lagi di luar nih soalnya, jadi mohon maaf. Karena minggu saya kebetulan ada acara di luar, jadi ya saya sempetin karena kewajiban. Iya Pak. Bapak mau bertanya? Nanya apa? Ini Pak, ini kan kita disuruh itu ya, nyari jurnal. Ya. 10 jurnal dari Indonesia dan 5 jurnal dari Indonesia dan 5 jurnal dari luar negeri. Ya. Ini untuk tugas minggu ini aja, kita nyari jurnal aja atau bikin apa gitu Pak? Enggak? Apa nyari jurnal aja? Nyari jurnal, habis itu kalian bikin draft kasarnya. Jadi kalian ingin mengangkat apa, draft kasarnya kalian kayak gimana nanti. Ya intinya draft kasar aja dulu. Yang bisa jadi nanti konsultasi ke teman-teman kalian, ke saya juga, gitu. Mungkin kalian di teknis bingung kayak gimana, nah itu mungkin draft kasar itu bisa kalian gunakan untuk konsultasi. Oh iya. Ya.
10 jurnal ini dicari oleh satu kelompok apa per orang, Pak? Satu kelompok aja. Kang. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi nggak? Ini udah orang. Harusnya satu orang lagi ya. Siapa sih? Baru keluar, Pak. Mungkin jaringannya, Pak. Iya, nggak apa-apa, wajar. Namanya juga daring. Ya. Tapi kalau evaluasi itu bahaya sih kalau saya. Tolong pastikan sinyalnya bagus ya. Saya juga ini lagi di luar jadi mohon maaf. Seadanya, tapi minggu depan insya Allah ketika pembelajaran itu pasti bagus juga gitu. Oke, ada lagi? Saya pertanyaannya hanya menyampaikan kita ke depannya satu semester itu ngapain? Mata kuliah model mungkin seperti itu, nggak beda lagi. Tapi kalau udah clear kita bisa langsung pindah. Makanya Pak, kita pembelajaran gimana sih? Kalian mau nggak disamain Google Classroom-nya sama anak reguler? Putus-putus nggak suara saya? Putus-putus suara saya? Ya, Pak. Masih putus-putus, Pak. Putus-putus. Iya, kurang jelas juga dengarnya. Jelas nggak? Oke, untuk apa? Untuk Pak gimana kedepannya? Saya ada sebenarnya Google Classroom, ya. Tapi saya bikin 21 gitu. Yang kira-kira saya bisa gabungkan sama reguler. Kayaknya enggak deh. Ya, kalian sendiri aja ya. Nanti saya bikin, saya kirim kodenya. Google Classroom. Iya, Pak. Jadi nanti kalian bisa diskusi, bisa tanya-tanya, share di situ di Google Classroom. Baik, Pak. Oke, ada lagi nggak? Ya. Ada lagi? Pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Enggak. Kayaknya nggak ada, Pak. Cukup. Oke ya, kalau ada pertanyaan silakan WA aja atau enggak di WA aja dulu lah ya. WA aja dulu. Oke, untuk evaluasi pembelajaran. Untuk evaluasi pembelajaran kita lebih banyak di penyusunan instrumen terus cara bikin instrumen, terus cara menguji instrumen seperti apa yang nanti kita akan pelajarin. Kayaknya saya kirim. Saya pengen coba juga sih sebenarnya. Suaranya putus-putus kan?
Iya Pak, masih putus-putus dan kurang jelas juga didengarnya. Lebih jelas di luar, Pak. Bentar ya, saya. Masih nggak? Lumayan, lumayan. Sebentar, saya kirim dulu deh RPS-nya nih, biar kalian bisa sambil buka. Halo? Kedengeran ya? Putus-putus? Terdengar, Pak. Lumayan, Pak. Lumayan ya. RPS-nya sudah sering dievaluasi sebagai yang lain. Ya, RPS-nya udah dikirim manual. Tolong Rifa dikirim ke yang lain. Ya, Pak. Bapak belum ada. RPS. Demokrat.
Masih loading. Udah kirim ya? Udah, Kita Pak. tolong sebarin ke yang lain. Ya. Ya. Coba kalian. Nah, suara saya jelas kan? Mudah-mudahan jelas. Ya, Jelas. jelas ya. Suara saya jelas nggak? Jelas. Suara saya jelas? Jelas. Jelas. Oke. Kecil. Ya, mau untuk evaluasi kalian sambil lihat ya. Kecil nih. Pakai headset, Pak. Oke. Gimana? Suaranya dikencang waktu di luar. Kalau pakai headset bisa lebih jelas. Ada kayak ruangan gitu ya, Pak, suara ruangan. Jadinya kecil. Oke, itu dia deh. Baterainya low. Benar. Oke. Oke, kelihatan dengar? Dengaran nggak? Jelas ya? Ya, Pak. Lebih baik, Pak. Jelas. Jadi untuk evaluasi, kalian sambil lihat kan? Sambil TPS. Oke, untuk evaluasi ini kita ada tes, asesmen, evaluasi, pengujian, instrumen, ya. Oke, untuk minggu depan pertemuan kita ya biasa nanti saya akan jelaskan sedikit kembali tentang evaluasi, tentang pengukur, tentang tes, tentang instrumen, tentang pengujian. Sebenarnya itu kalian udah belajar kan? Kalian udah belajar belum itu? Dia udah belajar kan sebenarnya? Belajar. Udah, Pak. Udah belajar belum? Ya. Udah sebagian sama Pak Adit ya. Kayak membuat soal-soal seperti itu, Pak. Membuat soal Iya. yang baik dan benar kayak gitu. Uji Iya, kayak gitu. reliabilitas. Evaluasi. Reliabilitas, validitas, itu udah sejauh mana? Saya pengen tahu dulu deh, biar saya mungkin nyambungin atau kalian bisa request untuk ngulang, nggak apa-apa. Udah sampai mana kemarin? Dulu itu sama Pak Adit sampai apa sih? Udah Lupa ya. reliabilitas sama validitas, Pak. Oh, untuk reliabilitas, validitas pakai apa dia kemarin? Excel. Pakai Rumusan dalam Excel, Pakai Pak. Excel, Pak. Excel, Pak. Rumus Excel. apa ya? Excel. Iya. Iya, Iya, Pak. Excel manual. Oh, pakai Excel manual. Iya. Excelnya cuma satu soal. Enggak, Pak. Beliau itu kita bikin soal, terus dikasih ke anak-anak. Habis dari anak-anak, kan ada jawabannya dari anak-anak tuh. Nah, jawaban itu tuh jadi validitas sama enggaknya dari situ, Pak, dari jawaban anak-anak itu. Oke. Mungkin saya juga pakai Excel, pakai SPSS juga, cuma udah ada ranahnya kan SPSS. SPSS itu gampang ya. Mungkin nanti saya pakai Excel, misalkan nanti ke depannya kalian mungkin akan bikin instrumen dulu, bukan validitas reliabilitas dulu. Mungkin kalian urutannya gini, minggu depan saya saya jelasin sedikit tentang evaluasi. Habis itu mungkin saya akan ngasih tugas kalian bikin instrumen kan instrumen itu ada tes sama non tes ya. Iya. Kalau tes kan soal-soal, kalau non tes itu kayak kuesioner kayak gitu. Nah, mungkin saya akan meminta kalian untuk membuat instrumen non tes dulu, non tes kuesioner segala macam. Ya, kalian buat kuesioner, nanti kalian bisa isi, habis itu kita validitas reliabilitas pakai Excel. Harus banyak. Ya, tapi gimana sih Pak? Itu nanti seminggu depan saya jelasin. Ya, Iya, Pak. itu validitas reliabilitas.
Nanti misalkan kayak 40 instrumen, 40 butir kuesioner, itu nanti mungkin berapa sih yang drop, berapa sih yang valid, dan nanti kita bisa hitung di apa, nggak manual banget sih sebenarnya, nggak manual banget. Kalau saya juga agak malas kalau manual hitung-hitungan di atas kertas juga. Ya udah ada Excel, kenapa enggak? Tarik kanan, tarik kiri. Nah, untuk itu mungkin validitas reliabilitas nanti mungkin kalian butuh laptop, ya, workshop. Jadi mungkin kalian harus bisa semua sih kalau itu saya ya. Kayak gitu. Itu yang kuesioner. Nah, yang tesnya itu mungkin akan validitas reliabilitas juga, ya, tapi setelah non tes. UTS UAS nggak ada. UTS UAS nggak ada. Apa mau ada saya ada? Jangan. Nggak usah, Pak. Oke, kayak gitu ya. Jadi minggu depan nanti saya jelasin juga. Saya jelasin dulu apa namanya, mengulang lagi evaluasi. Nanti mungkin saya tugaskan kalian untuk membuat instrumen. Nanti langkah-langkahnya saya jelasin minggu depan. Ya, untuk evaluasi nanti full project saya. Jadi kalian bukan project, ya, kalian workshop. Ya, kalian bikin, kalian menghitung apakah valid apa tidaknya. Reliable apa ajak atau tidak si instrumen itu. Belajar itu. SPSS kalian sebenarnya SPSS ada kan? SPSS ada ya? Soalnya itu saya Nggak punya, Pak. masalah SPSS ada. Ada, cuman kami Cuman tidak ngasih mengambil. kontrak. Tidak mengambil. Jadi kontrak. Iya, Iya, Pak. Kita Soalnya nggak itu ngontrak pilihan. SPSS, kontraknya itu apa ICT. yang satu lagi teh? ICT ICT ya? Mm-mm. Kontraknya apa berarti? ICT, Pak. Itu yang pembelajaran berbasis ICT di SD. ICT. 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 Tapi itu nggak masalah. Ya, Masalah putus-putus, Pak, suaranya. itu masalah nggak? Masalah maksudnya. Bentar, saya pakai HP aja lah ya. Iya, Pak, soalnya suaranya putus-putus. Ya, saya pakai HP aja. Pakai HP aja. Pakai HP aja. Kok nyambung? Oke, jadi nanti kita belajar. Kan? Oke, PHP ya, PHP. Jelas nggak kalau PHP? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi SPSS tadi saya juga pengen pengen memakai SPSS juga. Kalau kalian bersedia, oke. Nanti kita memakai SPSS. Cuma untuk Excel itu wajib. SPSS nanti pilihan aja. SPSS, ya. Untuk SPSS nanti pilihan setelah dari Excel. Ya, nanti kita belajar. Saya kira kalian mengampu SPSS, makanya saya nggak sharing tentang SPSS. Nanti saya tambahannya SPSS. Baik, Pak. Tambahannya. Pak. Nah, jadi untuk penilainya, untuk nilai evaluasi, karena kalian sensitif ya,
bukan sensitif mahasiswa ya. Saya pun mahasiswa juga sebenarnya. Karena mahasiswa sensitif sama nilai, oke saya kasih nilai A semua. Masya Ya, Allah. wajar. Ya, saya kasih nilai A. Hari ini saya kasih nilai A yang hadir. Karena nanti tergantung kalian mempertahankan A itu. Nilai saya A sama B. Kalau A ada nilai misalkan sekiranya ada yang kurang atau apa, misalkan dapatnya C, nanti saya follow up untuk memberi tugas atau apa, sehingga nanti nilainya ya kalau dikeluarin enak lah, nggak terlalu gimana juga ya. Baik, Pak. Nilainya A, B atau nggak lulus, sudah itu aja. Kalau saya nggak mau banyak. Nilainya A, B atau nggak lulus, atau A aja. A saja, Pak. Kalau A kalian harus bisa Excel sama SPSS nantinya. Mudah-mudahan bisa, Pak. Insya Allah. Ya, Usahakan, Pak. tapi hari ini A, saya kasih nilai A. Per hari ini saya kasih nilai A, gimana nanti kalian mempertahankannya. Baik, Pak. Terima Ya. kasih. Saya nih Ya, kasih Pak. nilai. Baik, Pak. Ya, oke, ada yang tanyain? Gak ada tugas evaluasi. Tugasnya mungkin instrumen aja. Tapi untuk pertemuan ke depan gak ada tugas. Ada. Jadi nanti saya memberikan sedikit mengulang lah, karena evaluasi sebenarnya udah itu ya, udah kalian pelajarin. Nanti ya mengulang sedikit, setelah itu membuatnya bagaimana, nah itu yang jadi nanti PR kita. Oke, ada pertanyaan nggak? Sebelum saya nutup. Ada pertanyaan? Sebenarnya banyak yang tidak dimengerti, tapi bingung mau nanya apa, Pak. Masya Allah. Sebenarnya tidak oke. Kalau kalian lihat RPS, itu RPS tahun lalu. Ya. Ya. Kalau kita lihat RPS, nah di situ itu fasilitas. Cuma saya ubah di belakang nanti. Oke, Pak. Nah, diubah di belakang. Jadi ketika evaluasi saya di tahun lalu itu sama anak-anak matematika juga. Kalau validitas reliabilitas di depan itu habis waktunya. Jadi nggak ada waktu untuk penyusunan instrumen. Dan instrumennya pun saya sediakan. Tetapi saya balik. Sekarang penyusunan dulu. Setelah itu kalian isi penyusunan instrumen ya. Kalian membuat instrumen, kalian isi instrumennya, dan kita uji coba validitas, reliabilitas, kayak gitu. Ya, itu buat apa sih? Buat skripsi kalian juga sebenarnya. Skripsi kalian juga nanti kalau mengambil kuantitatif, itu ada validitas, reliabilitas. Oh iya, untuk nilainya, enggak deh. Karena di akhir, coba lihat RPS, di halaman 15 di pertemuan 15 itu membuat laporan. Ya, putus-putus ya? Enggak, Pak. Enggak, Iya, Pak. putus. Putus-putus. Enggak, Pak. Masih mendingan daripada tadi. Oke. Untuk nilainya enggak deh. Outputnya saya outputnya membuat laporan. Jadi kayak tadi lagi. Laporan, validitas, reliabilitas. Ya, instrumen. Nanti kayak gimana sih Pak laporannya? Nanti kita pelajarin. Nanti kita pelajarin bareng. Kalau membuat laporan, kalian mengumpulkan laporan, itu saya kasih nilai A. Tapi kalau kalian tidak mengumpulkan laporan, saya kasih nilai E. Jadi sama aja nilainya, A atau E. Ya.
Jadi dua-duanya sama, A atau E. Kayak gitu. Pak, kok kayak gitu? Sulit nggak Pak validitas reliabilitas? Sepengalaman saya 2 tahun, dua angkatan ngajar keminatan untuk validitas reliabilitas enggak. Ya, tapi itu kemarin konvensional. Cuma ini pengalaman saya sendiri, kita workshop tentang validitas reliabilitas di Excel itu daring. Mudah-mudahan lancar. Kayak gitu. Bingungnya di mana? Nah, mungkin bingungnya di situ ya. Ada lagi bingungnya di mana, Fikri? Saya pengen tahu di mana bingungnya. Setahu saya dulu waktu sama Pak Adit menguji reliabilitas sama validitas gitu, kitanya kayak praktek gitu, bikin soal ke siswa, terus mereka isi, terus kita nilai, barulah kita menguji nilai reliabilitas sama validitasnya gitu. Iya. Jadi kan step kita kan berarti bikin instrumen dulu. Ya. Oke, contoh lah itu soal. Nah, kita buat soal misalkan 10. Kita udah buat semua nih. Kita udah buat semua nih soalnya. Kita udah buat soal masing-masing per individu itu buat 10 soal. Ya. Jadi 10 soal itu nanti kita uji coba. Uji cobanya untuk apa sih? Sebenarnya kan uji coba itu untuk menguji apakah soal yang kita buat itu valid atau ajeg atau reliabilitas enggak. Ya, itu kan. Nah, kita uji cobanya enggak ke siswa. Kita simulasi di kelas kita aja. Nanti jadi instrumen yang kita buat itu kalian bagikan ke teman-teman kalian. Jangan dikasih jawabannya. Ya, nanti kalian bagikan teman-teman kalian, setelah itu mereka jawab, setelah jawab balikkan lagi, setelah itu kumpulkan ke kita sendiri-sendiri. Apa enggak gini? Satu kelas bikin satu instrumen. Bikin satu instrumen aja. Satu instrumen itu dibagikan ke kelas, ke kita. Jadi 13 orang kan? Nah, 13 orang dikumpulkan, nanti kita hitung bareng-bareng. Itu kayak gimana? Ya, jadi nanti di 10 soal di instrumen itu kan ada 10 soal tadi ya. Nah, 10 soal itu apakah ada yang valid atau yang tidak valid? Nanti kelihatan. Kayak gitu. Pakai mana sih nanti kalau validitas, reliabilitas kan ada F-tabel, ada segala macam. Nah, itu nanti kita berurusan sama statistik. Kita nggak ngitung statistik. Kita cuma nyari nilai tabelnya aja berapa untuk mengetahui valid atau tidaknya. Kayak gitu. Iya, mungkin Pak Adit simulasinya ke sekolah. Cuma kayak gini kan, kondisi kayak gini, mending kita simulasi ke kita aja sendiri. Di sekolah, di kelas kita sendiri aja. Biar apa? Biar cepat. Kalau ke sekolah kelamaan lagi. Ya, kayak gitu. Sebenarnya sama. Cuma nanti saya sedikit mengulas validitas, reliabilitas. Validitas, reliabilitas kan itu untuk menguji instrumen kamu. Entah itu instrumen tes atau non-tes. Ya, instrumen tes, non-tes. Mau instrumen tes, mau soal bentuknya, mau itu kuesioner harus dicoba. Tapi yang kuantitatif, berbau kuantitatif, itu wajib validitas, reliabilitas. Karena apa? Karena kuantitatif itu memastikan instrumen Anda benar atau tidaknya, valid atau reliabilitasnya itu diuji dulu, baru kalian bisa praktek ke lapangan. Si instrumen itu terjun ke lapangan. Kayak gitu. Itu kan fungsi validitas, reliabilitas, kayak gitu kan. Misalkan gini lah, taruh. Kalau kalian di keseharian ke ibu-ibu lah, validitas, reliabilitas itu kan kayak gimana? Oke, saya contohkan ke ibu-ibu aja deh. Ya, kalian misalkan bikin produk. Ya, mau gimana lagi, kalian soalnya perempuan semua. Bikin produk. Taruh instrumen itu sebuah kue. Kalian bikin kue. Ya kan? Kalian bikin kue. Nah, kalian mau jualan kue. Iya kan? Apakah jualan kue itu
kue kamu itu baik atau tidaknya, kamu kan uji coba dulu kan. Misalkan ke tetangga-tetangga kamu se-RT itu, misalkan 20 orang se-RT. Nah, 20 orang itu nanti kan kamu dapat masukan. Misalkan rasanya kurang, bentuknya kayak gimana. Nah, itu loh yang nanti, yang itu fungsinya validitas reliabilitas. Untuk memastikan kue atau instrumen kamu itu benar-benar valid atau tidaknya. Benar apakah benar atau tidaknya, apakah bisa kue kamu itu bisa dijual di tempat lain atau tidak, kue kamu itu bisa bertahan 5 tahun ke depan, bisa jualan di 5 tahun ke depan atau tidak, itu bisa pakai reliabilitas kayak gitu. Itu intinya kalau untuk uji coba. Kalau ke yang lain, nah setelah kalian kue tahu kan dari tetangga-tetangga kamu, baru kalian revisi si kue itu, baru abis itu kalian jualan kue itu. Iya kan kayak gitu. Kalau misalkan kalian kalau di keseharian kayak gitulah. Bahasanya sulit Pak, ya memang kalau bahasa ilmiah tuh agak-agak sulit ya. Tapi gimana cara kita mengubah bahasa-bahasa sulit itu ke bahasa sehari-hari. Oke, ada ditanyain lagi nggak Fikri? Apa masih bingung? Masih Jelas, Pak. jelas. Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oh, saya ulangi ya, minggu depan dari saya materi semuanya. Tapi nanti saya kasih tugas penyusunan instrumen. Non-tes dulu ya, non-tes. Kuesioner dulu, kuesioner. Yang gampang. Ya, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Bapak mau nanya, Ya. buat mastiin aja, buat minggu depan itu kan evaluasi itu kita bikin listener non-test. Itu jadinya per orang kan? Per orang. Per orang, tapi dibagikan ke sekolah kita masing-masing. 13 Itu nanti 13 mahasiswa kita, nanti jawabannya kita datas lagi gitu Pak. Iya, jadi nanti minggu depan itu saya ngejelasin dulu sedikit. Habis itu tugas kalian membuat instrumen. Jadi harapannya minggu depannya lagi kalian instrumen udah jadi, nanti kalian bagikan ke teman-teman kamu. Diisi sama teman-teman kamu. Setelah itu kita uji coba. Setelah itu kita hitung, ya. Harapannya seperti itu kalau saya. Jadi kalian gak ada tugas minggu depan. Minggu depan nanti kita bahas, ya itu evaluasi dulu, bahas itu sedikit. Setelah itu kita buat instrumen. Instrumennya bisa kalau nggak cukup waktunya bisa dibuat tugas. Kalau cukup bisa langsung sebar ke teman kamu. Oke, ada yang tanyain lagi nggak? Satu kuesioner, Pak. Iya, satu mahasiswa satu ya. Tentang apa Pak kuesionernya? Matematika atau tentang yang lain? Silakan. Bebas. Ya, bebas. Kalian kuesionernya bebas, mau apa aja. Kuesionernya bebas ya, apa aja. Oh iya, Pak. Jadi minggu depan bebas, terserah apa aja. Ya, minimal 20 kuesioner. 20. Itu apa, ada yang tanya lagi nggak? Bapak, jadi minggu Saya tanya depan lagi. ya kita buat kuesionernya setelah Bapak menjelaskan. Iya, sebisa mungkin kalau waktunya cukup, ya mudah-mudahan cukup buat instrumen. Kalau nggak cukup, saya tugaskan. Gitu aja. Oh iya, baik Pak. Ya. Oke, ada lagi? Yang lain? Rifa, Fikri, Wiwin, Anissa, Fitria, Isya, Nurul Aziza,
Restu, Sima, Cindy, Siti, Ramania. Yang nggak hadir siapa? Hadir semua kayaknya. Hadir semua, Pak. Semua, Pak. Hadir semua. Ya, kayak gitu. Ya, jadi pembelajaran kita, saya ulangin, kalau model pembelajaran kita bentuknya outputnya jurnal, kalau evaluasi outputnya kita laporan hasil analisis instrumen. Hasil analisis instrumen itu validitas dan reliabilitas. Nanti ada laporannya. Buat itu bermanfaat juga untuk deskripsi kalian juga nanti kalau ngambil kuantitatif. Ya. Kayak gitu. Ya, nilainya A atau E? Baik, Pak. Nilainya A A atau E? semua, Pak. Kita kan harus percaya dengan diri sendiri. Ya, A semua. A atau E? Ya, jadi ada A atau E, udah. Kalau E mungkin nanti saya akan bantu. Ya, Setidaknya kalau A, Pak, kalau A kita juga akan berusaha mempertahankan nilai tersebut. ya. Saya nggak mau kelas saya nggak mau nilai kalian B atau apa, enggak. Ya, A atau nggak lulus, udah itu aja. Ya. Iya, nggak mau saya, udah cukup ya. Saya nggak mau ngolah nilai terlalu banyak. Ya, A atau E. Kalian nggak ngumpulin laporannya bagus, dapat A. Kalian ngumpulin jurnalnya udah publish, itu dapat A. Nanti saya bantu semuanya. Ya, jangan takut saya tiba-tiba bilang enggak. Habis itu di UAS ketemu hadir gitu. Enggak. Ya, nanti step-stepnya ada. Laporan tentang apa, Pak? Laporan hasil analisis instrumen. Hasil analisis instrumen kan nanti dari validitas, reliabilitas, itu kalian bisa bikin laporan dari itu. Belum kan kemarin? Belum. Itu aja kan ya, Pak, laporannya? Iya, tentang instrumen aja. Laporan instrumen ya. Jadi lapor instrumen kamu yang udah dianalisis sama kamu dibuat laporan. Kayak gitu. Ya, Pak. Kayak gimana, Pak, template-nya nanti ada ya. Terakhir nanti saya kasih. Kayak gitu. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup ya? Silahkan. Saya kalau cukup, saya akhiri ya pertemuan ini. Pertemuan pertama, mudah-mudahan jelas untuk 1 semester ke depan bagaimana, penilaiannya bagaimana, tugas kita bagaimana, apa yang harus kalian pelajarin, itu mudah-mudahan bisa jelas. Kalau nggak jelas silahkan bisa kontak ke saya lagi. Google Classroom nanti saya akan buat khusus untuk non reguler, ya khusus. Ya, oke, cukup ya. Cukup, Pak. Mohon maaf ya atas keterbatasannya karena saya lagi ada acara, jadi sama-sama nggak bisa ditinggal, kalian juga nggak bisa ditinggal, acara saya juga nggak bisa ditinggal karena ya begitulah. Nggak PSBB, Pak? Banyak. Iya, PSBB iya. Saya tetap pakai masker kok, saya tetap bawa masker. PSBB cuma di Jakarta doang, saya nggak di Jakarta kok, saya di Bandung. Bandung juga PSBB, Bapak, besok. Enggak, paling rajin masker. Iya, paling rajin masker juga. Enggak. Ya, udah ya, cukup ya. Ya, Pak. Sampai Terima kasih banyak. Ya, Terima sampai kasih, bertemu Pak. di depan. Jadi persiapkan dengan baik. Baik, Pak. Ya, sekian pertemuan hari ini dari saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Saya Jilif ya. Ya, Pak. Terima kasih Ya, Pak. Ya, terima Iya. kasih Pak. Pak udah live ya?